Pemirsa, kali ini kita akan terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita. Ada semacam gua atau lorong rahasia, atau yang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, di dalamnya ada semacam istana yang terpendam tanah di pinggir jalan raya ya. Kita mulai memasuki area ini, rahayu. Nah, dimana kemudian situs ini masih disakralkan oleh sebagian masyarakat atau digunakan sebagai situs religi. Ada perdupaan yang cukup banyak, yang artinya memang situs ini sangat sakral. Rahayu. Untuk bagian pintu masuk ini ternyata sangat rendah ya, sehingga kita agak jongkok. Kalau tidak jongkok pasti kepala kita terbentur. Ini rahayu. Bagian depan pintu ini ternyata ada semacam persajian. Ada kemudian minyak wangi, kendi, kopi, bunga-bunga wangian persajian ya. Dan ini ada tulisan Jawa yang terbaca Pesanggerahan Goa Putuk Kursi. Nah, coba kita, Mbah permisi, putunipun sowan, coba kita diizinkan untuk memasuki gua atau istana terpendam tanah ini ya. Nah, ternyata seperti ini ya teman-teman. Batu-batunya itu mirip permata, black diamond ya. Dan dinding-dindingnya itu sangat merah ya, atau batuan-batuan merah, redstone ya. Coba kita memasuki teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan mendapati sebuah percabangan yang di sini kemungkinan menuju neraka. Namun kita ambil yang sisi kanan, karena yang kanan itu yang baik ya. Coba sisi kiri itu ada semacam terowongan yang ada semacam jurang ke bawah. Artinya mungkin itu adalah jebakan-jebakan ya untuk menjebak musuh. Dan batu-batuannya mirip seperti diamond ya, permata, yang diduga dahulu kemungkinan ini adalah semacam tempat kajuru gusalian, para pandai logam ya. Entah itu pembuatan permata atau pembuatan emas atau logam-logam yang lainnya untuk senjata dan pusaka, yang diduga sebagian cerita tutur adalah dibangun pada masa era kerajaan Singosari gitu ya. Nah, coba kita ke arah kanan gini teman-teman ya. Rahayu. Mulut pengen keluar asap ya. Hah? Kaget ya. Asap? Ya, sangat dinginnya Pak. Iya, sangat dingin ya. Ya, memang benar-benar ini adalah istana terpendam tanah, sangat dingin. Di bawah perut bumi, Mbak. Coba Mbak, di sini ada perut Mbak. Ada semacam persajian Mbak. Ya, nah teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini ada semacam pusaka. Nah, coba kita lihat. Rahayu Mbak, rahayu. Ada sesuatu pusaka yang terbungkus kain kuning ya. Cuma kita memang tidak berani membukanya. Kemungkinan semacam pedang naga puspa atau pusaka yang lainnya ya. Artinya memang di istana terpendam tanah ini kemungkinan masih banyak tersimpan pusaka-pusaka pamungkas era kerajaan-kerajaan dahulu ya. Kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman ya. Di sini itu ada semacam batu hitam ya, yang sangat besar menyerupai sosok-sosok wajah yang menyeramkan atau kepala ular naga ya. Coba kita memasuki lorong yang sangat gelap gulita gitu ya. Nah, di sini kita memasuki lorong yang sangat gelap gulita. Dan memang gua-gua pertapaan ini memang mulai dibangun era Erlangga ya. Ada gua Gunung Kawi di Pulau Bali ya, atau gua Gajah, gua Selomangleng yang ada di Kadiri, gua Selomangleng yang ada di Tulungagung, gua Gembyang yang ada di Mojokerto. Ini diduga gua-gua ini dibangun pada masa Erlangga. Kemudian ada gua-gua yang ada di lereng Gunung Penanggungan yang diduga juga dilanjutkan atau dibangun pada masa kerajaan Majapahit sebagai pertapaan para resi. Nah ini. Terus, nah, jadi suasananya itu ternyata sangat-sangat gelap ya. Jadi di situ, itu ternyata bayangan-bayangan kita ya. Seperti perumpamaan kehidupan ini ya. Seakan-akan kita hanya di bayangan saja. Ada nah, ini kemungkinan ruangan yang lainnya. Cuma ini jalannya ke bawah. Coba kita cari yang atas saja Mbak di sini. Iya. Mungkin tembus ke istana lainnya ya. Nah ini depan ini seakan-akan buntu gitu ya. Ternyata di samping kanan ini ada semacam pertapaan atau sosok orang yang bertapa. Rahayu. Nah, orang bertapa Pak. Rahayu. Ini kamera agak belok sana ya. Rahayu.
Jadi di sini teman-teman ada semacam altar persajian ya, yang diduga ini adalah kelanjutan dari masa-masa peradaban kuno yang digunakan hingga saat ini. Ada payung kuning, payung putih kan di sebuah seperti apa namanya mabanteng gitu ya, atau mungkin sebagai altar-altar untuk melakukan semacam ritual-ritual ya tertentu gitu ya. Dan di sini ada kain kuning keliling Mbak ya, kain kuning keliling. Berarti gua ini masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi. Nah, coba kita cari lorong yang lainnya, Mbak ya. Nah, jadi dinding-dindingnya itu seperti ini. Kemungkinan ini memang apa namanya? Ada orang yang coba di sana mungkin ada orang yang masih bertapa gitu ya. Coba kita ke arah sini aja, Mbak ya. Saya melihat ada sosok orang bertapa, kemungkinan orang yang sedang melakukan ritual, sehingga kita coba berbalik ya, mencari lorong-lorong yang lainnya. Jadi lokasi di sini ini ada semacam tangga menurun ya, ada anak tangga yang menurun, kemungkinan kita akan memasuki perut bumi. Seperti semacam labirin atau semacam lorong bawah tanah atau lorong istana yang terpendam, tapi kesannya kita itu sensasinya itu sama dengan di perut ular raksasa seperti ini coba. Loh, jadi di sini ini seperti perut ular raksasa ya teman-teman ya. Nah ini coba kita sandar kita ya. Jadi di sini malah mirip seperti semacam perut ular raksasa ya. Ada semacam kertip-kertip atau cahaya kecil-kecil yang memantulkan sinar lampu kita. Kemungkinan itu adalah semacam logam-logam mulia ya. Jadi konon ada cerita yang juru kunci dari gua ini adalah Mbah Jadi itu pernah bercerita kepada kita bahwasanya ada orang Eropa atau semacam peneliti atau riset atau orang Belanda gitu ya, yang kemudian mengambil beberapa batu yang dibawa pulang. Selang beberapa hari kemudian datang kembali ke sini membawa sembako dibagikan kepada seluruh warga di kampung ini. Katanya penelitiannya itu apa namanya sukses, dan batu tersebut sampai saat ini tuh tidak dipublikasikan. Batu apa sebenarnya, sangat misterius. Kemungkinan ada semacam sesuatu yang berharga ya dalam ilmu pengetahuan. Namun memang sampai saat ini tidak diketahui atau masyarakat tidak diberitahu batu apa yang termasuk. Nah di sini kita akan mengetahui dinding-dinding ini seperti lorong-lorong kubah ya. Ada lempung katedral seperti lempung katedral ya. Nah di sini semua batuannya itu warna merah. Ada semacam kita sangat beruntung. Nah untuk bagian pertama ini kita akan mendapati relung ya begini. Loh, ternyata di sini kita pertigaan lagi. Coba kita masuk ke kiri aja Mbak ya. Seperti ini ya batu-batuannya. Nah seperti ini ada semacam putih-putih atau apa namanya itu merah-merah, terutama ini. Nah kemungkinan ini batuan semacam apa ya? Semacam arkinstone atau semacam hati gunung ya, hati gunung semacam. Nah, memang warnanya itu seperti hati. Jadi kemerah-merahan seperti ini teman-teman. Kita tadi sudah ada 4 kali pertigaan ya atau percabangan ya. Nah di sini adalah ya banyak lelawar ternyata. Mbak, ini Mbak, marah mirip seperti apa ini Mbak? Kepala ular naga Mbak ya. Nah ini Mbak, seperti kepala ular naga raksasa Mbak. Dan kita sudah memasuki lorong yang paling dalam ya. Nah teman-teman sudah perjalanan 1 jam lebih. Dan di sini ada juga semacam ceruk-ceruk kiri kanan, kemungkinan tempat bertapa para resi atau para pertapa. Nah di sini. Ini ada semacam ceruk rahasia ya. Dan mungkin center kita semoga kemudian apa namanya mumpuni ya untuk kemudian mengeksplor gua yang sangat gelap gulita seperti ini. Nah di sini batu-batuannya ini persis ini seperti hati gunung, seperti apa namanya perut ular naga. Kita berada di perut ular naga dan benar-benar kita itu berada di ini ada semacam ceruk. Nah itu ada semacam tetesan-tetesan air ya. Nah kemudian air apa itu ya? Nah di sini ada lubang, kemudian dalamnya untuk apa ya? Untuk penggalian mungkin ya.
ya, atau diambil semacam harta karun atau semacam apa gitu ya, platinum atau apa, atau emas atau permata atau kemudian diamond yang lainnya ya. Dan di sini coba bayangkan ya, wah yang sangat seram ini ya, di samping kiri juga ada, ternyata teman-teman relung lagi. Nah, dan tetesan-tetesan yang ada di atas dinding-dindingnya warnanya semuanya adalah warna merah ya, redstone ya, semuanya warna merah. Nah, coba kita masuk ke arah kanan, kita ternyata masuk semacam istana yang terpendam tanah ya, atau lorong istana bawah tanah. Nah ini dan sekali lagi memang banyak simpang siur tentang kesejarahannya ya. Yang pertama memang diduga awalnya ini dimulai pembangunannya untuk semacam para resi atau para pendeta untuk mencari logam ya. Nah, karena logam pada masa kuno itu tentu dengan teknologi yang sederhana namun dibutuhkan banyak ya, seperti pedang, senjata-senjata dalam perang maupun untuk pertanian, untuk perhiasan atau untuk sarana-sarana istana yang lainnya ya, mahkota raja atau pakaian khas kerajaan. Ini semuanya membutuhkan banyak logam-logam ya. Nah disitulah kemudian di era Singosari kita mendapati pertapa lagi, Mbah. Nah ini Mbah, rahayu, 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 nah, rahayu, 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 rahayu. Nah sekali lagi ini ada semacam ceruk pertapaan yang juga memang digunakan untuk masyarakat sebagai pertapaan gitu ya. Dan didominasi gua ini tadi sejak tadi itu warna kuning, sedangkan era kerajaan Majapahit itu warna kuning itu sebagai lambang kejayaan, lambang keemasan yang masa-masa keemasan dan kejayaan. Dan di sini ya, dan di sini sekali lagi ada semacam lorong ya, di sini ada semacam lubang kemungkinan untuk apa namanya ya, untuk bertapa atau mungkin semacam kubur ngaben gitu ya, untuk menaruh semacam abu jenazah dari para raja. Termasuk di sini ada pusaka yang tentunya tertutup ya, harusnya ditutup pusaka ini, ada tutup tapi ada semacam yang membuka. Nah, ini pusaka-pusaka di era kerajaan-kerajaan dahulu ya. Jadi di sini kemungkinan ada semacam ujung dari lorong tertentu yang ternyata isinya adalah sebuah pertapaan atau orang bertapa. Artinya kemungkinan memang pertapaan pada masa kuno di gua-gua gitu ya, selain kemudian untuk apa ya, ini apa namanya, membersihkan hati, yaitu kemudian menjaga diri dari segala nafsu duniawi. Namun juga pertapaan ini juga sebagaimana dalam kitab Arjuna Wiwaha adalah untuk kemudian mencari keinginan yang belum tercapai gitu ya. Jadi waktu itu Arjuna Wiwaha adalah bertapa guna mencari senjata Pasopati untuk menghadapi Kurawa. Jadi Arjuna ini memiliki permasalahan dalam kehidupan, harus menghadapi Kurawa dengan istana dan prajurit yang sangat banyak sekali. Dan disitulah kemudian Arjuna melakukan pertapaan ya, guna mencari solusi. Jadi sehingga kemudian orang bertapa itu juga mencari solusi kehidupan ya. Nah ini, nah, kita lanjutkan perjalanan. Loh, ternyata di sini ada lorong lantai 2. Nah, jadi di sini ada semacam lorong. Nah, mungkin agak ke sana teman-teman ya. Jadi ini ada lorong istana yang terpendam. Jadi di sini ya. Ternyata memang gua ini ternyata diduga ada bertingkat-tingkat. Jadi yang kita jalani tadi itu tingkat 2 dan kita akan mendapati tingkat yang ketiga ya. Nah, disinilah kemudian banyak sekali bukan fenomena dan pelajaran-pelajaran yang diambil dari leluhur kita. Setelah kemudian diduga gua ini gitu ya, dibangun pada masa Singosari, kemudian dilanjutkan pada masa kerajaan Majapahit gitu ya, sampai kemudian masa peradaban selanjutnya zaman Madya. Nah, dan yang paling familiar itu pada masa Jepang dilanjutkan kembali sebagai semacam bunker pertahanan untuk menghadapi sekutu. Nah, ini juga merupakan salah satu sejarah atau memori yang ada di gua ini gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan perjalanan. Apakah kita ini tersesat ya? Kita tahu jalan pulang ya. Coba kita mencari jalan keluar ya. Gimana kita ya? Kita lewat mana ini? Bingungan kita. Nah ini ada ketigaan ini. Bukan. Jadi sejak awal masuk kita ya, karena udaranya sangat sejuk di dalam ini gitu ya, dan sangat lembab tentunya. Ternyata kemudian apa namanya, dinding-dindingnya itu mirip seperti perut ular naga raksasa. Ada kelelawar putih.
semakin menipis. Kita selain eksplorasi jejak-jejak peradaban leluhur kita juga ekstra hati-hati ya, pakai sepatu, pakai rekomendasi pakai rompi ya teman-teman ya. Banyak sekali lorong. Loh, ternyata sekali lagi Mbah, ada lorong bawah tanah. Mana? Mbah, ini Mbah ada lorong bawah tanah, Mbah. Jadi batuan center yang lainnya, selain kemudian istana tadi yang ada di atas, ternyata di sini kita akan mendapati sebuah lorong bawah tanah ya, yang penuh dengan kelelawar. Nah ini lorong bawah tanah. Nah, artinya gua ini ternyata masih sangat misterius sekali, masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan, berbagai macam lorong atau kemudian labirin-labirin yang menyesatkan, sehingga gua ini memang seakan-akan gua terpanjang dan gua terunik sedunia gitu ya teman-teman ya. Dan ini juga ada semacam jalan lagi yang ke sana. Nah ini ada lorong bawah tanah. Di mana kita lanjutkan perjalanan? Apa kita sampai pertapaan yang lainnya? Apa kita akhiri di sini saja, Mbak ya? Kita akhiri dulu, Mbak ya. Ya, jadi teman-teman sampai kemudian di lorong ini, semoga mengeksplorasi kita tentang kemungkinan dugaan bahwasanya leluhur kita pernah menemukan semacam teknologi dalam melakukan pertambangan logam di era Kerajaan Singosari, kemudian dilanjutkan era Majapahit, terus kemudian diduga pada masa pendudukan Jepang digunakan serdadu Jepang terkadang untuk menyembunyikan semacam harta karun Yamashita. Jadi Pangeran Yamashita itu sebagai koordinator semacam Golden Lily, yaitu adalah perkumpulan rahasia untuk menyimpan emas-emas pendudukan Jepang atau perampokan selama pendudukan Jepang dikumpulkan oleh semacam Golden Lily ya, organisasi Golden Lily yang diketuai oleh Pangeran Yamashita. Dan ini bahkan kemudian selain untuk menyembunyikan harta karun Yamashita, juga kemungkinan memang gua ini dibangun sebagai pertahanan tentara Jepang dalam menghadapi sekutu. Semoga kemudian istana yang terpendam tanah ini terus memberikan edukasi, motivasi, inspirasi, serta kemudian mentapak silsilasi perjalanan sejarah kebesaran bangsa kita. Semoga bermanfaat.